Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah sejauh ini popularitas dari suatu tokoh ini menjadi sangat penting dalam pilpres ataupun dipilihnya nanti sebagai capres, atau kader yang benar-benar solid begitu? Nah, kalau kita mengacu pada pengalaman pilpres sebelumnya, yang menentukan kemenangan itu adalah sosok figur. Jadi partai dalam hal ini itu seringkali dijadikan sebagai kendaraan politik untuk mengantarkan figur yang populer. Karena sesolid apapun internal partai, tetapi yang menentukan adalah publik. Jadi makanya dalam konteks ini saya melihat PKB dan Gerindra ini menunggu sosok yang maju di Pilpres 2004 siapa. Dan kalau misalnya ada dua sosok yang populer, yaitu Ganjar atau Anies yang dimajukan oleh koalisi partai lain, tentu respon yang akan dimunculkan oleh Gerindra dan PKB bisa jadi ya itu berubah dengan respon yang sekarang sudah ada. Karena bagaimanapun partai dimanapun di kolong bumi ini itu pengen menang, tidak ada partai yang bertanding untuk kalah. Dan karenanya kalau masih ada sosok yang populer, tentu responnya juga harus dicari sosok yang populer juga. Untuk mengantisipasi agar bisa mengalahkan sosok yang populer tersebut. Nah, sejauh ini di luar dari Ganjar dan Anies, itu Pak Prabowo paling populer. Jadi, tetapi kalau misalnya Ganjar dan Anies dapat tiket, nah tentu harus ada perhitungan lain. Karena bagaimanapun Pak Prabowo pasti akan bertarung habis-habisan, karena beliau sudah 2 kali kalah di Pilpres 2014 dan 2019. Jadi kalau mau maju lagi, harus dipastikan winning ticket. Dan untuk itu responnya sangat menunggu apakah dua kompetitor tadi dapat tiket atau tidak. Kalau misalnya dua kompetitor itu tidak dapat tiket, Ganjar atau Anies, mungkin saja paket Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu akan menjadi paket yang paling favorit untuk menang. Tapi dengan asumsi Ganjar dan Anies tidak maju. Nah sekarang kan belum ada kepastian siapa yang dapat tiket, dan karenanya masing-masing pihak wait and see. Nah dalam konteks ini saya bisa mengerti mengapa kemudian sekber Gerindra dan PKB belum diikuti dengan penentuan capres dan cawapres. Oke, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, tadi juga sempat dikodekan begitu, disebutkan bahwa bisa saja ada partai-partai lain yang akan bergabung. Nah ini paling tidak dari Gerindra PKB ini menunggu siapa yang akan bergabung? Ya kita ada tetap komunikasi intensif, cuma kita sepakat untuk tidak mengumumkan dulu. Bahkan kita akan memberikan kesempatan kepada partai-partai yang akan bergabung, yang akan menjelaskan ke publik nanti. Oke, jadi kalau tadi dikatakan oleh Bang Burhan, jika kemudian ada sosok figur yang populer melebihi sosok Caimin misalnya, apakah PKB menerima sosok tersebut untuk kemudian bisa bersanding maju bersama? Tergantung dari hasil keputusan kedua ketua umum. Meskipun sejauh ini belum muncul calon lain selain Pak Prabowo dan Caimin. Tetapi saya nggak tahu kalau ada kejutan-kejutan nanti ya. Oke. Bang Daniel, kalau disuruh memilih begini Bang, popularitas yang tinggi atau dari sosok kader? Kalau kami bukan dalam posisi memilih, tetapi posisi PKB adalah menjalankan amanat yang sudah digariskan oleh Muktamar. Tetapi kan Muktamar merumuskan untuk penentuan diserahkan kepada ketua umum terpilih. Dan ketua umum terpilih diberikan kepercayaan untuk maju. Nah sehingga ya kami menyerahkan dan menunggu hasil musyawarah, hasil keputusan yang dihasilkan oleh kedua ketua umum. Baik, nanti kita akan simak bagaimana ya. Nanti saya ingin ke Bang Burhanuddin lagi. Bang Burhanuddin, dengan adanya sekber Gerindra PKB ini, mereka benar-benar sudah sepertinya matang untuk maju bersama. Peta kekuatannya seperti apa jika kemudian nanti sudah masuk ke dalam kontestasi pemilu serentak nanti, Bang Burhan? Kalau dari sisi kursi, itu sudah lebih dari cukup dalam rangka memenuhi persyaratan teknis presidensial threshold 20-25%. Kemudian dari sisi ideologi partai, kedua
partai yang berkoalisi ini, Gerindra dan PKB, itu memenuhi banyak kearifan politik. Ada paduan antara koalisi berbasis nasionalis dan religius. Saat yang sama juga Pak Prabowo secara umum juga sangat diuntungkan kalau menggandeng PKB, karena Pak Prabowo dalam 2 kali pilpres kalah di 2 basis PKB, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama di segmen pemilih NU. Jadi PKB menawarkan banyak keuntungan buat Gerindra dalam rangka memastikan Pak Prabowo menang di 2024. Tapi lagi-lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam pilpres yang dipilih secara langsung, itu kekuatan figur personal itu seringkali melampaui batas kekuatan platform partai. Apalagi dalam konteks di mana party ID atau party identification itu tinggal 10%. Jadi orang yang dekat dengan partai itu makin lama makin mengecil, dan saat yang sama orang cenderung memilih figur terlepas apakah figur tersebut berbasis partai atau tidak. Nah, di sini komplikasinya. Karena kalau misalnya figur tersebut non-partai tetapi populer, mereka juga tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada partai yang mengusungnya. Misalnya kotel efek. Kalau misalnya kotel efeknya itu tidak dinikmati oleh partai yang mengusungnya, lantas kadang-kadang muncul pertanyaan dari internal kader, buat apa mengusung calon yang populer tapi tidak memberi manfaat kepada partai. Jadi tarik-menarik antara kepentingan pragmatis elektoral dengan kepentingan partai ini yang seringkali mewarnai proses penentuan capres-cawapres oleh koalisi. Jadi memang masih jauh sampai pada proses ke arah siapa yang akhirnya mendapatkan tiket, tapi setidaknya sudah ada satu PD Perjuangan yang bisa maju tanpa berkoalisi dengan partai lain karena sudah memenuhi syarat boarding pass, ya, presidential threshold. Yang kedua adalah KIB, ya, lepas apakah nanti bisa bertahan atau tidak nih Alfat, ya, yaitu Golkar, P3 dan PAN. Yang ketiga adalah Gerindra dan PKB. Jadi setidaknya berdasarkan peta koalisi partai hari ini sudah ada 3 koalisi, 3 poros. Nah, yang lain tentu apakah mereka berhasil membentuk poros tersendiri, Nasdem, PKS atau Demokrat, ataukah mereka bergabung dengan poros yang ada, itu sangat ditentukan oleh capres-cawapres mana yang diusung oleh ketiga poros ini. Jadi memang porosnya sudah ada, ya, poros KIB, poros Gerindra, PKB, termasuk juga poros PD Perjuangan jika pengen maju sendiri, tetapi calon pengantinnya belum ada. Nah, ini yang kita tunggu, calon pengantinnya Mas Daniel siapa nih nanti di 2024. Nah, ini yang menarik nih, calon pengantin dari PKB ada beberapa tokoh yang digembar-gembor oleh Caimin, tapi kemudian juga ada nama Khofifah Indar Parawansa yang juga bisa menjadi alternatif. Apakah ini juga sudah masuk dalam pembahasan di internal PKB dan Gerindra? Hanya ada satu calon, yaitu Caimin. Karena itu sesuai dengan muktamar, Mas. Persoalan calon lain ya kita lihat nanti, kita serahkan kepada hasil pembahasan antara Caimin dengan Pak Prabowo nanti. Artinya optimistis bisa mendulang suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti yang disebutkan oleh Mas Burhan, bahwa itu adalah kelemahan dari Gerindra selama ini? Ya, itu keyakinan kami, karena dalam 2 pilpres kemarin, salah satu kesimpulan yang kita simpulkan adalah Pak Prabowo belum berhasil waktu itu karena belum mendapat dukungan dari PKB. Oke, saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau dari kalkulasi Mas Burhan sendiri, di mana yang paling yang menguntungkan di antara mencalonkan Caimin atau Khofifah Indar Parawansa? Begini ya, kalau kita lihat dari data elektabilitas, sebenarnya perbedaan elektabilitas Gus Muhaimin sama Mbak Khofifah itu tidak terlalu tinggi. Itu dalam margin of error. Ya. Okay. Ini kalau elektabilitas per hari ini ya. Jadi kalau kita lihat data-data survei, elektabilitas keduanya itu meskipun sedikit lebih tinggi Mbak Khofifah, tetapi dalam kisaran margin of error. Artinya secara statistik kita tidak bisa menebak siapa yang lebih unggul antara kedua tokoh ini jika dipinang sebagai cawapres Pak Prabowo. Tetapi tentu kita harus memperhitungkan selain aktual electability, selain elektabilitas aktual per hari ini, juga potensi elektabilitas. Nah, potensi elektabilitas ini dihitung dengan berbagai macam faktor.
Tapi juga namanya potensi, bisa terrealisasi, bisa tidak. Nah, potensi ini misalnya dari sisi faktor gender, dari sisi misalnya tingkat kedikenalan, tingkat kedisukaan. Nah, itu bisa diukur tuh. Ya. Dengan tingkat kedikenalan sekian, tingkat kedisukaan sekian dalam beberapa bulan untuk bisa menarik atau mengerek elektabilitas, itu lebih besar mana. Nah, lagi-lagi itu bisa diestimasi, tetapi namanya juga potensi, bisa terrealisir, bisa tidak. Ya. Nah, terakhir tentu ya berkaitan dengan siapa yang disepakati oleh kedua tokoh ya yang mendapatkan mandat, yaitu Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo dan Ketua Umum PKB yaitu Gus Muhaimin. Karena bagaimanapun yang punya tiket secara formal adalah partai. Nah, dalam hal ini direpresentasikan oleh Ketua Umum. Nah, kalau misalnya Ketua Umum merasa hak untuk mencapres atau mencawapreskan itu ada di tangan Ketua Umum sebagai privilege Ketua Umum, ya tentu sulit buat Mbak Hovifah untuk maju. Baik. Karena Mbak Hovifah ini bukan orang partai atau bukan orang struktur partai, lebih tepatnya demikian. Jadi, tapi kalau misalnya perhitungannya adalah potensi elektabilitas, bisa jadi Mbak Hovifah bisa dipertimbangkan. Baik. Tapi lagi-lagi kan sekarang ada di tangan Gus Muhaimin, apakah bersedia atau tidak untuk memberikan privilege yang beliau punya kepada yang lain. Ya. Nah, itu sangat tergantung oleh perkembangan ke depan. Baik, menarik, kita akan simak bagaimana kemudian langkah PKB dan juga Gerindra. Sekbernya sudah ada, lokasi resepsinya sudah ada nih, tinggal pengantinnya kita akan tunggu. Terima kasih, kita akan tunggu ya undangannya nih dari PKB dan Gerindra untuk siapa pengantin yang akan maju. Terima kasih atas analisa dan tanggapannya dari PKB, Bang Daniel Johan. Terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.